IJ rumah sakit ini yang kebetulan sedang bertugas hari ini. Sebelumnya dengan ibu siapa? Ibu Salma. Salma. Ibu datang ke sini atas dasar rujukan dokter atau inisiatif ibu sendiri? Atas dasar rujukan dokter. Baik. Apakah ibu membawa hasil pemeriksaannya, ibu? Ada ini. Boleh saya lihat, ibu? Sebelumnya ibu apakah sudah tahu tujuan dari konseling hari ini, ibu? Belum sih. Belum. Jadi ibu, tujuan konseling hari ini itu untuk membantu mencari alternatif solusi atau masalah-masalah yang sedang ibu alami, ya bu. Jadi ibu jangan sungkan untuk menceritakan semua masalah yang sedang ibu hadapi kepada saya. Insya Allah akan kami jaga kerahasiaannya, begitu ibu. Sebelumnya ibu saya izin menanyakan mengenai identitas ibu, ya bu. Ya boleh. Kalau boleh tahu usia ibu berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun. Untuk alamat tinggalnya ibu di mana? Di Tasikmalaya. Tasikmalaya. Kalau pendidikan terakhir ibu Pendidikan SMA. SMA. Ibu sekarang bekerja atau sebagai ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga, ngurus rumah aja. Apakah ibu mempunyai riwayat penyakit sebelumnya? Kalau penyakit gak ada sih. Tidak ada. Ibu tadi di sini saya lihat ibu sedang mengandung, ya bu. Ya. Kalau boleh tahu usia kandungannya berapa bulan, ibu? Baru 3 bulan. Baru 3 Ya. bulan. Itu tuh merupakan kehamilan pertama atau Iya, angka ini berapa? kehamilan pertama. Oh iya, baik. Apakah ibu mengalami keluhan-keluhan saat ini? Iya sih Bu, kalau pagi hari Ibu ya kalau pagi hari suka ada mual gitu, mual muntah. Ada keluhan lain lagi, ibu? Nafsu makan juga jadi berkurang Ibu. Nafsu makan berkurang. Ya soalnya setiap makanan masuk jadi mual lagi gitu. Baik ibu, selanjutnya apakah ibu sudah pernah melakukan penimbangan berat badan sama pengukuran tinggi badan, ibu? Kemarin pas berangkat sudah Oh iya, kalau boleh tahu berapa bu berat badannya? berat badan ke 43. 43. Kalau untuk tinggi badannya? Itu 155. 155. Baik ibu, kalau boleh tahu usia apa sih berat badan ibu sebelum hamil itu berapa ya bu? Sama aja sih Bu, 43. Oh, sama aja ibu. Iya. Baik, saya akan menghitung IMT-nya terlebih dahulu ya ibu. Ditunggu sebentar. Ya, baik Bu. Baik, ibu, saya sudah menghitung IMT-nya. Jadi IMT ibu itu 17,91. Itu tuh termasuk ke dalam kategori kurus ibu, karena normalnya itu 18,5 sampai 25. Sampai 25, iya ibu. Selanjutnya ibu pernah pengukuran lila belum? Kemarin di sana udah ada di kertas. Ya, ini lilanya 21 ya ibu, 21 cm. Berarti ibu dapat disimpulkan bahwa lila ibu itu kurang ibu, karena normalnya itu 23,5. Jadi begitu ibu. Berarti ibu ini dapat didiagnosa KF ibu, kekurangan energi kronis. Itu gimana Bu? Gak apa-apa atau harus apa? Jadi itu ibu tahu belum kalau KEK itu apa? Enggak.
Jadi ibu KK itu keadaan di mana ibu hamil kekurangan asupan gizi secara berlangsung lama ibu atau menahun gitu, dari mulai sebelum dari remajanya juga gitu ibu. Itu namanya KK. Baik ibu, sebelumnya saya akan melakukan perhitungan kebutuhan gizi buat ibu terlebih dahulu ya ibu. Ditunggu sebentar. Sambil menunggunya ya ibu bisa melihat ini ada leaflet tentang ibu hamil KFK ibu. Ibu boleh membacanya. Tunggu sebentar ya ibu. Baik ibu, saya sudah menghitung hasil kebutuhan gizi ibu pada kehamilan trimester pertama ini ya ibu. Untuk energinya ibu didapatkan bahwa 2032,89 kilokalori. Untuk proteinnya itu 77,23 gram, lemaknya itu 58,76 gram, dan karbohidratnya itu 329,93 gram. Selanjutnya ibu untuk biokimianya dilihat dari sini ya bu, kadar hemoglobin ibu itu 10 ya bu. Iya. Itu termasuk ke dalam kategori rendah ibu HB-nya, karena untuk normalnya itu 12 sampai 16 gram desiliter. Selanjutnya tadi ibu sudah menyampaikan ibu keluhannya itu ada mual muntah, kemudian nafsu makan kurang ya bu. Ada lagi ibu kira-kira? Masih paling lemes doang kalau habis muntah gitu. Oh, lemes ya bu. Baik ibu, selanjutnya saya akan menanyakan mengenai asupan makan ibu selama 24 jam terakhir atau asupan makan ibu selama 1 hari kemarin dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali gitu ibu. Baik, kalau boleh tahu ibu bangun tidur pukul berapa? Pukul 4. Pukul 4. Apakah ada konsumsi makanan atau minuman ibu? Paling minuman aja sih. Minum Air putih biasa. minum air putih. Kalau Iya. boleh tahu berapa gelas ibu nih dilihat dari sini? Untuk ukurannya menggunakan gelas apa ibu? Yang ini Yang ini? iya. Baik. Setengah gelas. Ya, setengah gelas. Setengah gelas. Selanjutnya apakah ada lagi ibu? Enggak ada. Tidak ada. Kalau untuk sarapan pagi kira-kira pukul berapa ibu? Kalau sarapan saya suka enggak sarapan karena kan suka mual ya bu, jadi suka sarapannya jam 11-an aja. Jadi sarapannya jam 11 ibu. Iya. Kira-kira itu sama apa aja ibu? Itu juga dikit sih bu, nasi, Nasi, ayam, sayur ada sih. ayam, sama sayur. Iya. Tapi porsinya dikit gitu. Kalau untuk nasi dilihat dari sini kira-kira ibu menggunakan berapa centong nasi? Setengah centong yang ini. Yang ukuran mana itu? Yang ini. Yang ini. Iya. Baik. Kalau untuk ayam berapa potong ibu? Ini ibu ada contohnya. Nah ibu kira-kira menggunakan saja ukuran yang mana? Yang ini. Yang kecil ya bu. Kemudian sayurnya ibu dibikin apa? Tumis kangkung. Tumis kangkung. Iya. Ya, tumis kangkung. Kira-kira ibu berapa sendok? 1 sendok makan. 1 sendok. Seperti ini ibu. Iya. Selanjutnya ada lagi ibu. Udah sih. Udah. Selanjutnya setelah makan siang
Apakah ada cemilan atau snack yang ibu konsumsi? Paling snack keripik-keripik gitu. Keripik, ya. Kira-kira pukul berapa ibu itu makan snacknya? Satu. Satu. Keripik apa yang ibu konsumsi? Keripik singkong. Keripik singkong. Iya. Seberapa banyak ibu? Yang bungkus kecil. Yang bungkus kecil? Iya. Ada gak ibu kira-kira berapa ya bu? Segede gini lah. Kira-kira ada berapa gram? 100 gram ada nggak ibu? Enggak sih, 30 gram isinya. 30 gram. Baik. Selanjutnya ada lagi ibu? Sudah. Sudah ibu? Sudah. Baik. Lanjut ibu, untuk makan utamanya kembali ibu pukul berapa? Sore pukul 4 paling. Sore. 4 atau 5 gitu. Kira-kira makan apa aja ibu? Nasi, telur, sama tempe sih. Nasi, telur, sama tempe. Untuk nasinya seberapa banyak ibu? Sama yang kayak tadi segitu. Sama seperti yang tadi ibu? Iya. Baik. Kalau untuk telurnya ibu berapa banyak? Satu. Satu dibikin gimana ibu? Di telur dadar. Dadar. Kalau untuk tempe itu berapa biji? Berapa potong? 3 potong. 3 potong ibu. Ya, tempe biasa, goreng tempe biasa. Seperti ini ibu. Kira-kira menggunakan potongan ukuran berapa? Kalau dilihat dari Yang sini. ini. Yang ini Iya, yang Baik. sedang. Itu pengolahannya gimana ibu? Digoreng? Digoreng biasa aja. Digoreng. Selanjutnya ada lagi ibu. Udah sih. Kalau untuk cemilannya Nanti malam suka ngemil ini. oh malam ibu. Ya, wafer gitu. Wafer. Sama apa lagi ibu? Udah sih. Wafer doang. Ya. Baik ibu, sebentar ya ibu, saya hitung dulu hasilnya ibu. Ditunggu sebentar. Ya. Baik ibu, di sini dapat dilihat bahwa hasil dari asupan makan ibu selama 1 hari kemarin itu, untuk energinya itu ibu 1600 ya bu. Iya. Kemudian untuk proteinnya itu ada 50 gram, sama lemaknya itu ada 50 gram, dan juga karbohidratnya itu ada 200 gram. Nah ibu, kalau dilihat dari kebutuhan gizi ibu tadi, itu termasuk asupannya itu kurang ibu. Tadi kan ibu sudah bilang juga ya bu, karena nafsu makan ibu itu kurang. Baik ibu, saya melihat ada beberapa masalah gizi yang perlu kita perhatikan. Aku bohong. Baik ibu, jadi di sini ada beberapa masalah gizi yang perlu kita perhatikan ya ibu. Seperti ini, di sini masalah gizinya itu ada status gizi ibu kurus, kemudian asupan makan ibu kurang ya bu. Nah di sini kalau dilihat dari hasil recall makanan ini ibu, kita bisa melihat bahwa asupan energi, karbohidrat, protein, lemak ibu itu berkurang ya bu. Kemudian
berkurang. Artinya itu baik ibu, jadi baik ibu, saya melihat ada beberapa masalah gizi ibu, yaitu status gizi ibu kurus, kemudian asupan makan ibu itu berkurang ya bu. Nah, untuk itu alternatif solusinya kita bisa mempertimbangkan ibu ini untuk mengurangi untuk mengurangi untuk meng- baca we. Oh, baik ibu, nanti teh. Baik ibu, saya di sini melihat ada beberapa masalah gizi yang perlu diperhatikan, yaitu status gizi ibu kurus, kemudian asupan makan ibu berkurang. Asupan makan ibu berkurang dilihat dari hasil recall makanannya ibu. Dilihat dari hasil recall makanan dan pengukuran yang kita lakukan, kita bisa melihat bahwa asupan makan baik ibu, baik ibu, saya melihat ada beberapa masalah gizi yang perlu kita perhatikan. Di antaranya itu ibu ada status gizi ibu kurus dan asupan makan ibu berkurang. Nah, dilihat dari hasil recall makanan dan juga hasil pengukuran, asupan energi, protein, lemak dan karbohidrat ibu itu masih kurang dan kita bisa butuhkan Yuk, di bawah kebutuhan masih langsung aja yuk. kebutuhan. Yuk langsung aja yuk. Pak. Yuk, stop. Baik ibu, saya melihat bahwa ada beberapa masalah yang perlu kita perhatikan ibu, seperti status gizi ibu yang kurus, kemudian asupan makan ibu yang berkurang. Kalau dilihat dari hasil recall makanan tadi itu ibu, dan juga hasil pengukuran, bahwa asupan energi, protein, lemak dan karbohidrat itu masih cukup sedikit, masih di bawah kebutuhan gitu ibu. Nah, untuk itu jadi itu bisa jadi yang menyebabkan tadi ibu kadar hemoglobinnya rendah. Kemudian ini ibu, di sini kita akan menganalisis realitas diagnosa gizi ibu. Jadi kalau menurut saya kita akan membahas mengenai asupan, kita akan menyelesaikan ibu mengenai asupan makan ibu yang kurang. Baik ibu, jadi asupan makan ibu berkurang itu bisa berkaitan dengan karena tadi mual muntah ibu ya, kemudian nafsu makannya menurun. Nah, ditandainya juga dengan hasil recall tadi ibu, energinya 1600 seperti itu ibu. Kemudian nah ibu, untuk alternatif solusinya kita bisa mempertimbangkan asupan makan ibu dengan cara menambahkan asupan gizinya ibu. Jadi ibu bisa lebih banyak mengkonsumsi sayur dan buahnya ibu. Kalau dilihat dari hasil recall makanan tadi, saya lihat ibu hari kemarin nggak mengkonsumsi buahnya ibu. Nah, kalau saya selanjutnya ibu bisa mengkonsumsi lebih banyak lagi makanan yang bergizi seimbang ibu. Jadi dalam satu kali makan itu terdiri dari asupan karbohidratnya ada, protein hewaninya ada, kemudian alaminya juga ada, sayurnya, buah, jangan lupa juga minum susu. Kemudian ibu, untuk selanjutnya di sini saya akan mengintervensi gizi ya ibu. Di sini saya akan merekomendasikan
jenis diet yang untuk ibu yaitu jenis diet TEPP ibu, tinggi energi tinggi protein. Tujuannya itu untuk membantu meningkatkan asupan makan ibu, kemudian untuk membantu meningkatkan berat badan ibu hingga mencapai status gizi normal dengan memberikan dan membantu memberikan pemilihan bahan makanan yang tepat ya Bu. Kemudian nah ibu untuk makanannya kan ibu tadi ada mengalami mual muntah ya Bu. Nah kalau boleh saya saran itu ibu kira-kira untuk makan pagi itu ibu makan makanannya itu ibu sama yang kering-kering gitu ibu. Jadi misal pagi hari itu mengkonsumsi crackers atau roti kering gitu ibu. Kemudian sama teh manis itu untuk mengurangi mualnya. Jadi ibu jangan sampai ibu gak sarapan karena tadi mual muntah terus ya Bu. Kalau bisa ibu itu iya, jadi makan makanannya itu yang kering-kering ibu seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan mencontohkan menu sehari ibu ya, memberikan contoh menu sehari. Jadi ibu di pagi hari itu ibu bisa mengkonsumsi misal pagi ibu minum teh hangat, kemudian untuk makanannya itu ibu bisa sama crackers yang kering-kering itu ibu, atau juga roti. Kemudian untuk snacknya ibu bisa mengkonsumsi, kan tadi ibu jarang makan buah ya Bu. Nah ibu suka sama buah-buahan apa enggak Bu? Suka sih, cuman emang jarang aja. Oh iya baik. Kalau begitu untuk salingannya misal ibu konsumsi buah ya Bu. Buah apa aja ibu? Bisa buah mangga seperti itu. Atau juga kalau boleh mau divariasikan ibu, misal si buahnya itu dibikin puding seperti itu bisa ibu. Kemudian untuk makan siangnya ibu sedikit demi sedikit ibu makan nasi. Jadi kalau muntah itu makannya itu ibu sedikit-sedikit tapi ya porsinya sedikit tapi sering ibu. Jadi makannya sedikit-sedikit aja tapi sering gitu. Terus harus bergizi ya ibu, harus bergizi seimbang, terdiri dari yang tadi saya katakan ibu, misalnya ada nasi, kemudian ayam itu bisa dibakar gitu ibu. Kemudian tempe misalnya ibu, seperti tadi ibu. Untuk asupan makanannya itu yang tadi juga sudah bagus untuk makanannya tapi kurang bervariasi ya Bu. Kemudian untuk sayurannya bisa dari misalnya capcay ibu untuk siang hari, sama buah-buahan lagi. Jangan lupa ibu mengkonsumsi susu. Kemudian untuk selingan sore ibu bisa mengkonsumsi bubur kacang hijau atau seperti itu. Kemudian jangan lupa buahnya lagi ibu, mau dibikin apa aja, jus misal itu jus mangga atau jus apel, pisang gitu ibu. Selanjutnya untuk makan malam ibu bisa mengkonsumsi yang kering-kering atau nasi juga bisa ibu. Misal ibu sama roti gitu ibu bisa. Kemudian untuk lauknya telur, kalau ini telur roti dicampur sama apa sih ibu disebutnya itu kayak sandwich gitu ibu. Iya, terus jangan lupa sayur sama buahnya juga. Dan konsumsi susu ya Bu, jangan lupa. Seperti itu mungkin ibu yang dapat saya sampaikan. Baik ibu, mungkin itu saran dari saya. Ibu bisa melakukan perubahannya itu secara perlahan, jangan langsung plak berubah gitu ibu. Pasti ibu juga butuh waktu ya Bu. Baik ibu, saya akan berubah. Mungkin itu sangat sulit ya Bu, tapi saya akan mencobanya. Baik ibu, nah ibu saya menghargai sekali
komitmen ibu. Kita yang terpenting kita akan melakukan dimulai dari langkah kecil dan juga konsisten ya ibu. Karena dari perubahan pola makan itu juga bisa dapat merubah kualitas hidup ibu secara keseluruhan seperti itu ibu. Baik ibu, saya yakin ibu bisa untuk melakukannya ya ibu, semangat. Baik ibu, saya yakin ibu pasti bisa melakukannya. Nah, kita akan terus memantau perkembangan selanjutnya ibu dan apa saja rencana kedepannya yang kita diperlukan. Kemudian ibu, jika ibu ada kesulitan dalam melakukan diet tadi itu, ibu jangan sungkan untuk menghubungi saya ya ibu. Nah ibu, selanjutnya sebelum mengakhiri konseling ini saya ingin mendengar apakah ibu sudah paham atau belum apa saja yang sudah kita tadi rencanakan itu. Boleh ibu jelaskan kembali ibu? Ya mungkin tadi tuh harus lebih bervariasi lagi ya Bu dalam jenis makanannya, juga harus makan dengan gizi seimbang. Terus kan untuk mengatasi mualnya juga bisa dengan makan dengan porsi sedikit tapi sering gitu ya Bu. Iya ibu, betul. Pahamnya ibu bagus sekali. Kemudian nanti saya akan merencanakan untuk kembali ke sini lagi itu 2 minggu ke depan. Apakah ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik ibu, kalau bersedia saya tunggu kembali untuk memonitor perkembangan hasil dari rencana ini ya ibu. Baik ibu, mungkin cukup sekian konseling hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang